Barang mahal manakib Bapak, bukan barang murah. Makanya jarang yang bisa beli. Di Jagat Aras, para sahabat mengatakan, sabda Guru Agung, tidak bijak kuping orang, saya dengar sendiri. Thariqah itu mahal. Thariqah itu mahal. Thariqah itu mahal. 3 kali. Penting. Karena masih banyak orang yang tidak tahu atau bahkan tidak mau tahu mahalnya thariqah. Rasakan mahalnya. Luar biasa. Para sahabat itu Guru Agung kita. Ini kalau mau tahu, abah itu seseorang wahidun tahsulu bihil murad khairun min alfin tukfiru bihil adad. Abah itu seorang di zamannya yang dengan beliau hasil segala maksud, segala perkara akan hasil berkat beliau. Orang yang seperti itu khairun, lebih baik, min alfin, daripada 1000 guru, tuksiru bihil a'dad, yang guru itu 1000 itu ngeribetin doang. Ini bukan kata saya, kata Ibnu Ajibah di dalam tafsir Bahrul Madid. Beliau mengatakan seperti itu. Kenapa beliau mengatakan seorang guru mursyid satu pada zamannya lebih baik daripada 1000 guru yang isinya ngeribetin doang? 1000 guru fikih Pak, rukun wudu itu lagi tidak akan nambah, rukun sholat itu lagi. Bedanya setiap mazhab itu cuma cara pelaksanaannya doang. Takbirnya tetap Allahu Akbar, tidak subhanallah. Takbiratul ihram semua sekolong langit Allahu pasti itu. Cuma teknis pelaksanaannya aja beda. Ada yang sedekapnya di mana, ada yang di mana. Sama. Makanya tahun 70 para sahabat mengatakan pokok pikiran saat mengagotong mayat kurang kakukuran. Nu kudu dipikiran kurang masaha nu nganterkeun ruh kurang ka Gusti Allah. Artinya nanti ada ini. Jangan mikirin capek-capek, repot mikirin orang yang akan menggotong kita, menggotong mayat kita ke kuburan. Itu mah urusan yang hidup udah pasti digotong. Benar ya? Mayat mah pasti digotong, tidak ada yang diseret kan? Apalagi ditenang-tenang, tidak ada. Pasti digotong. Tidak usah dipikirin sama kita yang gitu kan. Yang mesti dipikirkan sama kita, siapa yang bakal mengantarkan kita, ruh kita kepada Allah. Itulah pentingnya punya guru mursyid. Makanya di dalam Fadhailus Syukur para sahabat mengatakan, memaknai setiap huruf dari bulan Rabiul Awal, di antaranya lamnya itu para sahabat memaknai dengan Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu rata-rata orang memahaminya malam yang lebih baik daripada 1000 bulan ya Pak. Apa sih itu Lailatul Qadar? Malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Padahal itu bukan definisinya. Itu fadilahnya. Definisinya Lailatul Qadar itu lailah, malam. Al-Qadar, ketetapan. Siapa saja yang pada saat itu menerima ketetapan dari Allah, apa ketetapannya? La ilaha illallah. Menerima dia, maka saat itu bagi dia Lailatul. Makanya kita tinggal syukurnya. Tadi kan disebut sebelum manakiban. Manakiban ini dalam rangka merayakan 9 kemenangan. 1 la'allakum, 2 nuzulul, 3 Lailatul. Orang-orang masih mengharap Lailatul Qadar, kita mah tinggal syukurnya. Masya Allah. Itu tadi, kalau bertemu orang yang satu pada zamannya, lebih baik daripada bertemu 1000 guru tapi tidak ada fadilahnya. Satu orang ini bisa mendekatkan kamu kepada hal-hal yang dijauhkan oleh orang-orang lain di masa kamu. Lailatul Qadar kata orang
haji di malam ganjil, gitu ya. 10 malam terakhir, katanya begitu. Kemudian tidak ada bintang, tidak ada hewan, suara hewan, gitu ya. Begitu pagi matahari ngumpet, malu sampai Lailatul Qadar, katanya begitu. Maksudnya sebenarnya apa? Itu dohirnya. Maksudnya tidak ada suara hewan, sepi, tidak ada bintang, tidak ada yang lain kita lihat. Itu yang disebut dalam asas thariqat Naqsyabandiyah khalwat dar anjuman. Badannya bersama orang rame, tapi hatinya menyendiri bersama ini. Matahari malu ngumpet, tidak mau melihat Lailatul Qadar karena malu dengan cahaya Lailatul Qadar. Itu sama dengan cahaya orang yang beriman. Setiap orang yang beriman, apalagi yang sudah mendapatkan bibit iman, kalimat iman, kalimat la ilaha illallah, maka cahaya hatinya itu lebih terang daripada cahaya matahari. Karena cahaya matahari tidak akan bisa terang kalau tidak disinari dari cahaya la ilaha illallah. Maksudnya ke sana. Makanya kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau mengatakan untuk orang umum Lailatul Qadar itu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Untuk aku Lailatul Qadar itu setiap saat. Makanya kata para sahabat di Fadhil Masyhur, yang dimaksud dengan Lailatul Qadar itu ibadatuna mudha'afatun ma'a khafaiha wa tahqiqul akhlaqi fiha. Yang disebut ibadah Lailatul Qadar itu ibadah orang-orang yang sudah menggenggam Lailatul Qadar adalah ibadah orang-orang yang mudha'afah. Ibadahnya itu selalu disandarkan ma'a khafaiha, bersamaan dengan khafinya. Salat, zakat, puasa, haji, semuanya harus ada ininya. Maka orang yang seluruh ibadahnya syahadat, salat, zakat, puasa, haji, kalau ada ininya, maka seluruh ibadahnya dinilai Lailatul lebih baik daripada 1000. Makanya para sahabat di madrasah pernah mengatakan begini ketika sholat. Abah pernah mengatakan begini, Ikhwan mah satu sujudnya saja itu di atas orang umum jauh derajat. Karena satu sujudnya saja sudah berapa kali ini kata Allah. Satu sujud ada satu hu, inna anzalna, yang diturunkan oleh Allah ketika malam Lailatul Qadar itu adalah hu-nya. Hu yang mana? 2 nama Allah di tengah-tengahnya ada hu. Itu yang Lailatul Qadar. Satu kali sujud Ikhwan mah sudah di atas manusia rata-rata. Masya Allah, tinggal syukur alhamdulillahilladzi ala katsirin min ibadihi. Tinggal syukurnya dengan cara mengamalkan ini wujud syukur nikmat, mengamankan, melestarikan apa yang diberikan oleh guru, itu wujud syukur. Karena tidak ada lagi Pak ganjaran yang lebih nikmat kecuali ganjaran orang-orang yang mengamalkan apa yang diberikan oleh guru mursyid. Maka dalam Al-Quran disebutkan nikmat ajrul abidin. Begitu nikmatnya balasan orang-orang yang mengamalkan. Maka kata para sahabat kemarin di Sirah Aisyah di bulan kemarin, apa mengatakan pengalaman itu guru yang utama, begitu ya. Tidak akan ada pengalaman kalau tidak ada pengamalan. Pengalaman itu hasil ngamal, hasil tapak bekas. Apa yang dialami oleh para sahabat saat ini hasil pengamalan beliau, hasil mujahadah beliau. Kita mau ikut kepada orang yang memang sudah sangat diistiqomahkan oleh Allah. Aduh, amaliyah kita Bapak
Masya Allah. Isyraq, duha, amaliyah malam. Kita mah kalau tidak dipisahkan oleh pemirsa abah tidak akan yakin. Benar ya? Monas juga Pak, di tengah hiruk pikuk orang, rasa-rasanya secara zahir mustahil. Itu bukti nyata. Besok pasti jadi. Kenapa? Karena ikhwan mah bukan jalan umum. Yang terhambat oleh orang, oleh demo itu yang jalan di jalan umum. Kita mah jalan khusus. Manusia rute kendaraan tidak akan macet. Tidak akan macet. Atau jalan aja keluar. Macetnya gimana ya Pak Haji? Ganjil genap tidak ada. Hebat kan? Silahkan cek Bapak, mana ada pengajian jam 2 udah dikir. Silahkan cek. Sekolah langit ini mana ada pengajian jam 2 udah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Cuma di sini. Masya Allah. Itu bukti kalau kita sudah menggenggam Lailatul. Kesenangannya itu dikir. Beda sama yang lain. Coba dulu sebelum ditalkin jam 2 dikir. Apalagi bapak-bapak kalau lagi ngeronda apa ini? Gitu ya. Masya Allah. Mikirin balap. Kapan keluarnya ini balap? Tidak terpikir sama kita dulu. Tapi karena bimbingan guru mursyid, Masya Allah dikeluarkan kita dari kegelapan itu. Kegelapan, kenestabaan, kedukaan orang-orang yang lupa kepada Allah, ditarik dengan mayyasya Allah jadi bercahaya dengan zikir. Makanya berbeda orang yang punya guru dengan orang yang belum punya guru. Beda. Orang yang punya guru itu, apalagi gurunya satu pada zamannya, tidak akan ada kebingung, tidak akan ada kesusah. Bingung, susah itu semuanya disandarkan kepada guru. Wah, kan kita begitu ya. Kalau ada kesusahan, yang dipanggil siapa? Ya kan begitu. Kalau ada kesusahan dipanggilnya guru. Nah, karena memang beliau itu jembatan yang paling cepat menghantarkan seseorang kepada Allah. Paling cepat. Dan itu perintah Allah. Allah memerintahkan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirasulihi idza da'akum lima yuhyikum. Hai orang-orang yang beriman, jawablah panggilan Allah dan Rasulnya ketika mereka memanggil kepada hal-hal yang menghidupkan kamu. Itu ceritanya, asbabun nuzulnya. Ubay bin Ka'ab lagi sholat sunnah di Masjid Nabawi. Rasulullah manggil Ubay. Kalau di kita bang, baik, panggil sama Nabi, dekat kedengaran. Tapi karena Ubay bin Ka'ab lagi sholat, tidak berani membatalkan sholat, gitu. Dipercepat sholatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai selesai, datang kepada Rasulullah. Rasulullah langsung tanya, mana apa yang membuatmu tidak memenuhi panggilan aku dengan cepat? Kata Ubay bin Ka'ab, saya lagi sholat ya Rasulullah. Langsung turun malaikat Jibril. Begitu Ubay bin Ka'ab ngomong saya lagi sholat, makanya saya nggak bisa langsung, turun malaikat Jibril. Lalu Rasulullah ngomong, qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi wa lirrasulih. Untuk panggilan Allah dan Rasulnya tidak boleh ada jeda, mesti langsung dijawab. Panggilan apa dulu? Panggilan untuk menghidupkan diri kita di kehidupan yang kekal dan abadi. Di dalam menafsirkan ayat ini, Ibnu Ajibah mengatakan, setiap zamannya Allah akan mengirim du'atun, seorang yang menyeru
ila tariqil mustaqim, kepada jalan yang istiqamah, ila wusulil hadratil ilahiyah, untuk sampai ke hadrat Allah Subhanahu. Hum khulafa'ullahi wa rasulih, mereka lah pengganti Allah, wakil Allah dan pewarisnya Kanjeng Nabi Muhammad. Masya Allah. Setelah dari ayat ini beliau menyambungkan dengan ayat yang satu lagi. Beliau menyatakan firman Allah, afaman syaraha sadrahu lil Islam, orang yang memenuhi panggilan Allah dan Rasulnya, maka orang itu akan dibukakan, diluaskan hatinya untuk menerima Islam. Oh, beda ya Pak. Yang hatinya lapang sama hatinya sempit kan beda. Rumah kalau lega, enakan lega rumahnya apa sempit? Lega. Kalau rumah sempit mah kemana-mana kepentok ya. Enakan lega rumah. Begitu juga hati. Hati itu enakan luas, enakan lapang daripada sempit. Tidak akan ada yang bisa melapangkan hati kecuali akan dilapangkan oleh wakil Allah yang menanamkan kalimat yang super lapang, yaitu kalimat la ilaha illallah. Kalau tidak mau menerima apa yang diberikan oleh wakil Allah, pewaris Rasulullah, maka kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ketika menafsirkan ayat wa idzal mau'udatu su'ilat, itu artinya dan yang kau kubur hidup-hidup nanti akan ditanyakan. Dulu orang kafir Quraisy kerjaannya suka ngubur anak perempuan, karena anak perempuan itu katanya aib Pak. Punya anak perempuan tuh gak ada kemuliaan sama sekali, karena gak bisa terusin nasab, gak bisa terusin usaha, kerjaannya dandan melayani suami kan gitu ya. Dulu begitu, nggak tahu sekarang. Padahal kata Rasulullah SAW, al-Islam azzal mar'ah, Islam itu mengangkat derajat perempuan. Bukannya perempuan itu direndahkan sama Islam, diangkat, dijunjung tinggi-tinggi di atas kepala. Makanya dimuliakan di mana-mana, ditutup auratnya, ya, ditutup suaranya. Ini secara syariat. Nah itu kebiasaan orang kafir Quraisy seperti itu. Tapi kata Syekh Abdul Qadir, kebiasaan kafir Quraisy itu masih ada di zaman sekarang, yaitu orang-orang yang tidak mau menerima talqin dzikir. Maka orang itu sama saja telah mengkubur hidup-hidup hatinya, supaya hatinya itu mati selama-lamanya, tidak bisa hidup, tidak bisa usul sampai ke hadrat Allah Subhanahu. Lalu Allah meneruskan dengan kalimatnya lagi, firman-Nya, bi ayyi dzambin qutilat, apa dosa hatimu sehingga kamu membunuh hatimu, tidak mau menghidupkan hatimu dengan kalimat la ilaha illallah. Masya Allah. Bersyukur kita, Masya Allah. Nggak ngubur hati kita, bersyukur. Dikorek hati kita dari ardut tabai, dari tanah yang mengubur hati kita, tanah tabiat-tabiat yang jelek, dicongkel sama para sahabat, dicuatkan lagi. Yang tadinya hatinya itu hati yang gelisah, merana, galau, dibahagiakan oleh para sahabat. Masya Allah. Itu tinggal senangnya aja ya Pak. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam mengamalkan, melestarikan kegiatan surya dan segala sesuatu dengan istiqomah dengan karomah para sahabat. Al-Fatihah. Alhamdulillah. إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.